Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, para pemimpin, narasumber, dan seluruh rekan-rekan yang hadir, baik mahasiswa tingkat akhir yang akan segera menapaki dunia kerja, para fresh graduate yang penuh semangat, maupun rekan karyawan muda yang tengah berjuang di tengah dinamika profesi. Terima kasih atas kesempatan berharga ini. Izinkanlah saya hadir di hadapan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk berbagi sesuatu yang penting, namun kerap kali terlupakan di tengah kesibukan dan tekanan dunia kerja. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Coba bayangkan, pernahkah kalian merasa sangat lelah? Bukan karena kurang tidur, tetapi karena merasa sangat hampa, tidak bersemangat, dan seolah-olah tenaga kalian terkuras habis meskipun baru saja bangun pagi. Jika pernah merasakannya, kalian tidak sendirian. Jutaan pekerja di seluruh dunia mengalami hal serupa setiap harinya. Dan kondisi itu seringkali adalah tanda bahwa kesehatan mental kita sedang membutuhkan perhatian. Pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara secara jujur dan terbuka tentang sesuatu yang sering kita abaikan, kesehatan mental di dunia kerja. Bukan karena topik ini sedang tren, tetapi karena ia benar-benar menentukan kualitas hidup, produktivitas, dan kebahagiaan kita sehari-hari. Kesehatan mental atau sering disebut mental health bukanlah sekedar tentang tidak mengalami gangguan jiwa. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang mampu menyadari potensinya, mengatasi tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi bagi komunitasnya. Di dunia kerja, kesehatan mental mencakup kemampuan kita untuk mengelola tekanan pekerjaan, membangun hubungan yang sehat dengan rekan kerja, menghadapi kritik dan kegagalan secara konstruktif, serta menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi yang kita kenal dengan istilah work-life balance. Singkatnya, kesehatan mental yang baik adalah fondasi agar kita bisa bekerja dengan baik, bukan sebaliknya. Rekan-rekan, kita perlu jujur, dunia kerja hari ini penuh dengan tekanan. Deadline yang ketat, target yang terus meningkat, persaingan yang semakin kompetitif, dan ekspektasi yang tidak realistis, semuanya bisa menjadi pemicu stres yang serius. Ketika stres dibiarkan menumpuk tanpa penanganan, ia bisa berubah menjadi apa yang disebut burnout, sebuah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan. Gejalanya nyata dan bisa dirasakan, seperti kehilangan motivasi dan semangat kerja, sulit berkonsentrasi dan menurunnya produktivitas, mudah marah, cemas, atau merasa putus asa. Gangguan tidur dan masalah kesehatan fisik seperti sakit kepala atau MAH menarik diri dari pergaulan sosial dan rekan kerja. Data dari survei Gallup tahun 2023 menunjukkan bahwa hampir 60% pekerja di seluruh dunia mengalami burnout setidaknya sekali dalam karir mereka. Di Indonesia sendiri, laporan dari berbagai lembaga riset menunjukkan tren yang serupa, terutama di kalangan generasi muda. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka sudah mengalaminya. Mereka terus memaksakan diri, beranggapan bahwa rasa lelah adalah hal biasa, sampai akhirnya tubuh dan pikiran mereka menyerah. Mungkin ada di antara kita yang masih berpikir, stres di tempat kerja itu wajar, semua orang mengalaminya. Ya, stres memang wajar, namun membiarkan stres tanpa ditangani itu tidak wajar dan berbahaya. Kesehatan mental yang terganggu tidak hanya berdampak pada individu, ia juga berdampak pada tim, pada organisasi, dan bahkan pada keluarga di rumah. Karyawan yang tidak sehat secara mental cenderung lebih sering absen, membuat lebih banyak kesalahan, dan memiliki hubungan yang buruk dengan rekan-rekannya. Sebaliknya, ketika kita peduli dengan kesehatan mental, diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita menciptakan lingkungan kerja yang lebih manusiawi, produktif, dan menyenangkan bagi semua orang. Kepedulian itu dimulai dari diri kita sendiri dan ia bisa dimulai hari ini. Rekan-rekan, kabar baiknya adalah menjaga kesehatan mental tidak harus rumit atau mahal. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa kita mulai hari ini. Pertama, kenali dan akui perasaan kita. Jangan terburu-buru menyangkal ketika kita merasa lelah, cemas, atau tertekan. Kesadaran adalah langkah pertama menuju pemulihan. Izinkan diri kita untuk merasakan apa yang kita rasakan. Yang kedua, tetapkan batasan yang sehat. Belajar untuk berkata tidak,
ketika beban sudah di luar kapasitas kita. Batasi jam kerja, pisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Kita bukan mesin, kita perlu istirahat. Yang ketiga, berkomunikasi secara terbuka. Jika merasa tertekan, bicaralah kepada atasan yang dipercaya atau kepada rekan kerja atau kepada keluarga. Jangan menanggung beban sendirian. Keterbukaan bukan tanda kelemahan, ia adalah tanda keberanian. Yang keempat, manfaatkan waktu istirahat dengan bijak. Gunakan jam istirahat untuk benar-benar beristirahat, jauh dari layar, lakukan peregangan, makan dengan tenang, atau sekedar menghirup udara segar. 15 menit yang berkualitas bisa membuat perbedaan yang signifikan. Yang kelima, jaga gaya hidup sehat. Tidur yang cukup, olahraga ringan secara rutin, dan pola makan yang seimbang adalah investasi terbaik bagi kesehatan mental kita. Tubuh yang sehat mendukung pikiran yang sehat. Yang keenam, jangan ragu mencari bantuan profesional. Jika kondisi terasa sudah berat dan sulit dikendalikan sendiri, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau konselor. Mencari bantuan profesional adalah tindakan yang cerdas dan berani, bukan memalukan. Yang ketujuh, bangun budaya kepedulian di lingkungan kerja. Tanyakan kabar rekan kerja kita dengan tulus. Dengarkan ketika mereka bercerita. Jadilah orang yang membuat lingkungan kerja terasa lebih manusiawi dan aman. Perubahan budaya dimulai dari satu orang, dan orang itu bisa jadi kita. Rekan-rekan sekalian, izinkanlah saya menyimpulkan apa yang kita bicarakan hari ini. Kesehatan mental adalah hak setiap pekerja, bukan kemewahan. Stres dan burnout adalah ancaman nyata yang perlu kita waspadai dan tangani dengan serius. Kepedulian terhadap kesehatan mental, diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita adalah investasi jangka panjang yang nilainya jauh melampaui produktivitas semata. Dan yang terpenting, perubahan bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Dunia kerja bisa keras, ia bisa menuntut banyak dari kita. Tapi ingat, di balik setiap laporan yang kita selesaikan, setiap rapat yang kita hadiri, setiap target yang kita kejar, ada manusia yang harus tetap sehat, bahagia, dan utuh. Karena pada akhirnya, karir yang gemilang tidak ada artinya jika kita kehilangan diri kita sendiri di tengah perjalanannya. Jagalah diri kalian, jagalah rekan-rekan kalian. Dan bersama-sama mari kita membangun lingkungan kerja yang tidak hanya mengejar angka, tapi juga merawat manusia. Mulai hari ini, saya mengajak satu hal sederhana kepada kita semua. Tanyakan kepada satu rekan kerja kalian, "Hei, kamu baik-baik saja?" Dan dengarkan jawabannya dengan sungguh-sungguh. Itu saja. Kadang, kepedulian yang tulus adalah obat terbaik yang bisa kita berikan kepada sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berharga ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat membawa manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa merawat diri adalah bagian dari tanggung jawab kita, kepada pekerjaan kita, kepada orang-orang yang kita cintai, dan kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.